Kebanyakan fokus dari beberapa orang yang kita temui mengalami gangguan kecemasan itu adalah bagaimana lepas dari obat. Nah, ini menarik nih teman-teman ya, karena pada dasarnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Sebabnya kalau kita bicara hanya fokus pada lepas obat, kita tidak akan kemana-mana. Beberapa di antaranya memang bisa lepas obat. Tetapi ada sebagian pasien yang tidak bisa lepas obat. Jadi mau tidak mau dia memang harus makan obat secara teratur. Dan tentunya dengan makan obat yang teratur itu kualitas hidupnya menjadi jauh lebih baik. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan ya sama beberapa teman sejawat juga yang biasanya didatangi sama pasien dan mereka selalu mengatakan kapan saya bisa lepas obat. Ada sebagian kondisi gangguan kejiwaan yang mungkin tidak bisa selalu lepas obat. Contohnya misalnya bipolar, skizofrenia, atau depresi berat yang sering berulang. Ini biasanya tidak disarankan lepas obat. Tetapi obat yang diminum itu bisa tidak seperti di awal. Dosisnya mungkin sudah berkurang atau misalnya dari 3 macam menjadi 1-2 macam aja gitu ya. Dan prinsip dari pengobatan sendiri beberapa dikaitkan bagaimana bisa mengurai penggunaan obat itu menjadi jauh lebih stabil. Nah, mungkin ini yang perlu diperhatikan nih sama teman-teman yang seringkali bertanya ya, bagaimana caranya lepas obat supaya saya bisa lepas dengan baik tanpa harus mempunyai proses yang tidak terlalu lama gitu. Namun sayangnya ya mau nggak mau mesti berada pada situasi yang seperti itu ya. Bagaimana kita lepas obat itu bukan jadi tujuan tetapi kualitas hidup yang dituju. Penggunaan obat sebenarnya mungkin pada beberapa pasien diharuskan. Tetapi pada beberapa pasien lain tidak harus. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita dari temannya, kerabatnya, orang lain gitu ya. Atau di berbagai media seperti ini. Kok saya bisa lepas obat? Kok ada teman saya bisa tidak lepas obat? Beda karakter obat? Mungkinkah? Atau sayanya yang berbeda dengan teman saya? Jawabannya memang dua-duanya bisa. Pertama, setiap orang itu perlu ada proses pengobatan. Dari awal dia mengalami gejala, kemudian dia datang ke psikiater, kemudian dia mungkin mencari tahu bagaimana cara melepaskan diri dari gejala tersebut tanpa obat dulu, tapi sudah tidak mampu, dia akhirnya datang ke psikiater. Di psikiater didiagnosis si pasien ini, kemudian mencapai suatu kestabilan. Namun setelah itu si pasien sendiri bingung, ini gimana ya cara melepaskan obat ini? Sebabnya saya kok kayaknya agak sulit untuk lepas obat sama sekali. Tapi kalau tidak makan obat, kok saya berasa nggak enak, ya. Jadi bingung saya ini. Nah, kemudian dia bertanya kepada psikiater itu. Nah, psikiaternya bilang, mungkin kebanyakan akan berkata, ya udah minum aja, nggak apa-apa. Ini kan sama aja kayak penyakit kronis, hipertensi, darah tinggi, atau diabetes, ya gula darah meningkat itu, atau kencing manis. Yang mana orang itu harus makan obat untuk menstabilkan. Tapi si pasien tidak puas. Jadi dia mencari segala macam upaya. Mungkin dia pergi ke hipnoterapi, dia pergi ke healing ya, atau dia pergi ke coach misalnya, nanya, kata coachnya, ayo kita coba bantu diri supaya lebih baik. Hipnoterapinya bilang oke, kita coba mendalami apa dasar traumanya mungkin, tapi ternyata tidak juga bisa membantu. Gejala tetap ada dan hanya hilang kalau pakai obat. Jawabannya, apakah kita mau lepaskan obat saja atau kita tetap berada pada proses pengobatan, tapi kemudian kita perlahan-lahan menyadari bahwa situasi ini mungkin perlu dipahami sebagai proses pengobatannya sendiri. Jadi bukan tujuannya tidak
pakai obat, tetapi mempertahankan dosis agar mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ini menarik ya teman-teman. Banyak di antara mungkin yang merasa, saya itu nggak kepengen begitu dong. Harusnya saya itu lepas obat, ya sudah lepas obat saja. Saya tidak mau berada pada ketergantungan. Tapi sebenarnya yang kita anggap ketergantungan itu seringkali adalah memang saraf pusat kita mengalami proses perubahan. Ya, bisa terjadi karena hidup yang tidak secara umum ya menyenangkan mungkin, atau kita kaget ada suatu trauma besar seperti saat COVID kemarin, tiba-tiba datang di keluarga kita, mungkin banyak yang meninggal ya, kemudian teman-teman kita, hidup kita jadi sulit, usaha kita jadi turun, begitu banyaknya penderitaan yang terus-menerus datang, yang akhirnya otak kita nggak tahan. Ya, nggak semuanya orang saat COVID itu bisa beruntung. Saya termasuk yang beruntung, tidak kena COVID, ya, kemudian juga tidak mengalami masalah, tetap bisa mencari rejeki gitu ya, walaupun dengan sistem online gitu ya, bisa membantu terus, dan orang tua saya juga selamat tidak kena COVID. Saya bersyukur sekali ya, mereka sangat kuat gitu ya. Jadi luar biasa gitu berkah yang didapatkan. Tapi kan nggak semua orang bisa demikian. Maka daripada itu, ketika kita berada pada posisi yang seperti banyak trauma, pikiran-pikiran negatif kita banyak, kita belum mampu mengatasi diri sendiri, secara kepribadian juga kita orangnya tipikal pencemas, yang mana perlu proses, nggak ada obat yang langsung mengalami perbaikan seperti itu. Karena obat-obat yang biasa kita berikan kepada pasien sendiri itu sebenarnya kebanyakan adalah obat yang bisa membantu menstabilkan sistem saraf pusat dan mengurangi ketegangan yang berlebihan. Nah, ini menarik nih, banyak teman-teman mengatakan mungkin obat itu kayak obat yang bisa langsung menuju pusatnya dok ya. Betul, setuju. Tapi hati-hati, pikirannya bukan seperti kayak ngobatin TBC ya, tapi lebih kepada bagaimana berproses. Pengobatan itu menciptakan suasana yang lebih baik di otak. Maka daripada itu, obat tidak mengubah kepribadian. Ya, kalau ada beberapa orang yang mengatakan, tapi makan obat itu kok saya jadi lebih tenang, lebih rileks, lebih bisa ngadepin situasi yang biasanya tidak saya lakukan gitu ya, tapi jadi lebih santai gitu. Ya memang betul ada seperti itu. Ya, tapi itu nggak semuanya, ya, nggak semuanya mengalami seperti itu, ya. Jadi sebenarnya intinya itu pasien kembali ke kondisi saat dia sebelum sakit. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya pikiran negatif udah lama, ya, orangnya memang overthinking, sering mengalami proses seperti itu, maka nggak heran kondisinya itu sering jadi kembali lagi dan gejalanya jadi lebih dominan seperti demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Selamat menyambut hari Natal buat teman-teman yang merayakannya, dan juga menyambut tahun baru. Sedikit lagi kita perlu menyiapkan diri untuk menghadapi tahun 2027 dengan ikhlas, sabar, sadar yang lebih bisa kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.